长老最师兄，我们一起去。不可之人，变态啊！怎么？这老家伙，一族人，没想到你……这我是不是该把伤重？ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Hidden Secret Leader episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-35. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, Hu Jiyuan dan Gagah Berani memberikan tantangan kepada Sekte Immortal, yang mana dia berjanji akan menghancurkan mereka sampai ke akar-akarnya. Namun kali ini yang turun tangan bukanlah Jiang Beichan, melainkan para muridnya saja. Dan menggunakan ciri khas dari Power Ranger, He Tian dan para murid lainnya pun mulai memperkenalkan diri mereka kepada Hu Jiyuan. Alih-alih takut, Hu Jiyuan merasa jijik dengan apa yang dirinya lihat sekarang. Maka karena itulah dia pun akan menghabisi para murid itu. Sayangnya berkat kerjasama yang ditunjukkan oleh para murid, Hu Jiyuan pun sama sekali tidak berkutik. Bahkan ia sempat menggunakan serangan pamukasnya hanya untuk melenyapkan mereka. Tapi lagi dan lagi, para murid masih mampu menahan semua itu. Bahkan mereka memanggil Megalojot Linlong agar bisa mengalahkan Hu Jiyuan. Dengan kalahnya Hu Jiyuan, maka menyebabkan aliansi Tiandao di Tianan bubar. Beberapa wilayah kekaisaran mulai berbondong-bondong untuk mengambil alih wilayah tersebut, termasuk kekaisaran dari kedua murid Jiang Beichan. Para perwakilan tidak segan-segan memberikan hadiah yang istimewa hanya untuk mengambil alih wilayah tersebut. Namun Jiang Beichan dan tegas menolaknya dan akan membiarkan alam untuk mengambil wilayah Tianan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Setelah mendengarkan peringatan dari Su Xingyun dan Lin Xuan, membuat kedua utusan menjadi sangat ketakutan. Tidak ingin membuat Sekte Immortal marah besar, kedua utusan pun sepakat untuk meninggalkan hadiah di luar. Selain itu, mereka juga mendapatkan penjelasan kalau Jiang Beichan akan membiarkan dunia Tianan untuk dimiliki oleh alam. Kini Su Xingyun menanyakan kepada Lin Xuan apakah mereka memang harus membuka kedua hadiah ini dulu. Lin Xuan ingin melakukannya karena takut kalau di dalam hadiah itu terdapat hal yang bisa membahayakan guru mereka. Baru saja ingin unboxing, Gu Xiner pun mengejutkan mereka dan juga ingin melihat apa isi dari kedua hadiah tersebut. Pertama adalah pancingan yang mampu menyerap energi spiritual. Su Xingyun sadar betul kalau ini bukanlah pancingan biasa, karena membutuhkan kekuatan spiritual besar dalam menggunakannya. Jadi hanya seseorang seperti guru mereka saja yang dapat mengendalikannya. Sedangkan orang biasa pasti akan kehabisan energi spiritualnya. Lin Xuan tentu panik dan akan menyerahkan pancingan itu kepada guru mereka. Selanjutnya adalah jubah peri. Gu Xiner begitu senang melihat hal tersebut. Selain itu ada satu jubah lagi yang sama persis. Gu Xiner tidak menduga kalau Wu Xuanyu akan begitu ambisius untuk mendapatkan guru mereka. Nah, mereka pun kedatangan tetua kedua dari jurumudi cabang Iblis Anpiang. Dia memberikan hormat kepada Su Xingyun yang adalah tuan muda dari cabang Kera Iblis. Su Xingyun memberitahu kalau sekarang ia adalah murid dari Sekte Immortal. Jadi sudah tidak ada hubungannya lagi dengan Sekte Kera Iblis. Tujuan Anpiang kemari adalah untuk memberitahu kalau tetua agung mereka telah disergap oleh Sekte Tiandao. Ini pun menyebabkan dia harus mengalami luka yang sangat parah dan bahkan hampir sekarat. Anpiang memohon kepada tuan mudanya agar kembali ke Sekte untuk mengambil alih situasi secara keseluruhan. Su Xingyun memberitahu kepada Lin Xuan kalau situasinya sedang tidak baik-baik saja. Jadi dirinya itu akan pergi ke Sekte Kera Iblis. Lin Xuan menyarankan dia untuk memberitahukan hal ini kepada guru mereka. Akan tetapi, Anpin yang melarang mereka untuk melakukan hal tersebut, karena mereka tidak boleh menunda-nunda hal ini lagi. Alhasil itu pun membuat Su Xingyun kebingungan karena bagaimanapun Penetua Hui adalah orang yang begitu dekat dengan dirinya. Mendengar semua itu, sebagai saudara satu sekte, Lin Xuan akan memberikan bantuan. Ia pun meminta Gu Xiner untuk memberitahu guru mereka kalau mereka ini akan melakukan perjalanan. Akan tetapi Gu Xiner tidak mau karena bisa saja malah dia yang dimarahi oleh guru mereka. Jadi dia memilih untuk pergi bersama mereka saja. Tidak lama kemudian mereka pun sampai di Sekte Kera Iblis.
yang mana saat ini Tetua Agung sedang memulihkan diri, jadi An Pinyang akan membawa mereka untuk menemuinya. Baru saja di dalam istana, Su Xingyun langsung dibuat penasaran dengan betapa sepinya tempat itu. Bahkan keberadaan penetua pertama dan kedua juga tidak terlihat. Secara mengejutkan, An Pinyang pun memperlihatkan Tetua Agung yang telah dirinya ikat. Selain itu, dia juga melancarkan serangan kepada Su Xingyun. Akhirnya mereka pun menjadi sadar kalau An Pinyang adalah dalang dari semua kejadian itu. Mereka pun penasaran apa yang sedang dia rencanakan. An Pinyang tidak menjawab dan langsung saja melancarkan serangan kepada Su Xingyun dan yang lainnya. Su Xingyun sungguh tidak menduga sebagai seorang tetua, An Pinyang malah berani-beraninya mengkhianati sekte Kera Iblis. An Pinyang hanya tertawa saja karena seharusnya Su Xingyun sadar diri karena dia itu telah pergi dari sekte iblis dan malah bergabung dengan sekte immortal. Jadi pada hari ini dirinya tidak akan membiarkan mereka pergi dari tempat itu. Sebuah formasi pun dirinya tanamkan kepada mereka bertiga. Jadi ketika An Pinyang menyerang Tetua Agung, rasa sakit ini juga dialami oleh Su Xingyun. Ini bisa terjadi karena terdapat sebuah rantai yang saling menghubungkan mereka. Selama rantai itu masih ada, maka kedua belah pihak akan merasakan hal yang sama. Tidak akan ada satupun pertahanan yang mampu melepaskan semua ini. Lin Xuan mencoba untuk membantu, tapi An Pinyang langsung saja melancarkan serangan kepada Su Xingyun. Dan hal itu juga telah mempengaruhi Lin Xuan dan juga Gu Xiner. Dan apa yang terjadi, maka ketiga murid pun sudah tidak bisa pergi kemana-mana dan terus disiksa oleh An Pinyang. Akan tetapi dia baru sadar kalau Gu Xiner ini tidak jatuh ke tanah. Padahal rasa sakit yang dia rasakan seharusnya membuat dia tidak mampu berdiri tegak. Gu Xiner pun berpura-pura dan memberitahu kalau dia ini sepertinya belum beradaptasi dengan semua itu. Alhasil An Pinyang pun mulai melancarkan serangan kepada Lin Xuan karena rantai penghubungnya akan mempengaruhi Gu Xiner. 住手！不可之人，变态啊！怎么？是老家伙。Su Xingyun meminta maaf karena semua ini adalah salahnya dan dirinya malah melibatkan mereka. Gu Xiner meminta untuk tidak membuat drama karena semua itu hanya akan membuat dirinya semakin terluka. Lin Xuan berjanji kalau guru mereka tahu akan hal ini, maka dia tidak akan mengampuni nyawa An Pinyang. Alih-alih takut, inilah yang ditunggu-tunggu olehnya. Di saat ketiga muridnya sedang menderita, Jiang Beichan sedang asik bermain catur dengan Ge Hunfu. Hingga sistem pun memberitahu kalau para muridnya sedang dalam bahaya. Alhasil ia pun diteleportasi secara tiba-tiba bersama dengan Ge Hunfu yang masih bermain catur. 等等，不愧是仙道门掌教。 Melihat apa yang terjadi kepada para murid membuat Jiang Beichan kesal. An Pinyang memberikan pujian kepada Jiang Beichan karena di kondisi seperti ini dirinya itu masih sempat-sempatnya bermain catur. Ia yakin kalau kekuatannya pasti sangatlah mengerikan. Dengan nada gagap-gagapnya, An Pinyang menyambut kedatangan Jiang Beichan. Ge Hunfu meminta masternya untuk berhati-hati karena rantai kunci adalah senjata ajaib dari sekte Tiandao. An Pinyang membenarkan hal tersebut. Dia akan melihat bagaimana mereka akan tersiksa oleh rantai pengunci itu. Secara tiba-tiba saja Ge Hunfu dan Jiang Beichan merasa sakit. Ge Hunfu memberitahu masternya kalau rantai ini akan menularkan rasa sakit hati kepada orang-orang yang peduli terhadap orang yang terikat kepada rantai kunci tersebut. Dengan kata lain, luka yang diterima oleh para murid akan dirasakan oleh hati mereka. Semakin dalam hubungan mereka, maka semakin sakit juga hati mereka. An Pinyang membenarkan semua itu. Dan perasaan yang sangat senang, dia terus saja melancarkan serangan kepada para murid dan membuat Jiang Beichan dan Ge Hunfu kesakitan. Dan begitu percaya diri, An Pinyang yakin kalau Jiang Beichan akan berakhir pada hari ini juga. Ge Hunfu menjadi semakin kesakitan karena An Pinyang terus saja melancarkan serangan kepada para murid. Kemungkinan hubungan Ge Hunfu dengan para murid begitu dalam, jadi rasa sakit yang dia rasakan menjadi sangat luar biasa. Sedangkan Jiang Beichan sendiri bingung apakah dirinya harus berakting lebih juga, karena sejak tadi rasa sakit yang dialami tidak begitu membuatnya menderita. Jadi bisa kita katakan kalau hubungan Jiang Beichan dan para muridnya ini tidak begitu mendalam. 伤在你身，掌教。这个法，你这人，没想到你我是不是该把伤做了？ Su Xingyun tidaklah menduga kalau An Pinyang adalah seorang pengkhianat, tapi An Pinyang menyadarkan
Tapi Han Pingyang menjelaskan kalau dirinya belumlah menjadi anggota dari sekte Kera Iblis, karena bagaimanapun dia adalah agen rahasia dari aliansi Tiandao yang bersembunyi di sekte Kera Iblis. Mendengar apa yang dikatakan membuat mereka terkejut karena Han Pingyang adalah seorang James Bond. Sudah 9 tahun dirinya habiskan di sekte Kera Iblis. Seharusnya tahun ini dirinya akan pensiun dan kembali ke aliansi Tiandao. Namun mereka malah menghabisi ketua sekte Tiandao dan membuat aliansi itu hancur. Alhasil hari pensiun yang sudah dirinya tunggu-tunggu selama 9 tahun malah berakhir. Kini di usia tuanya dia itu malah menjadi seorang tunawisma. Jiang Beichan menganggap semua itu memang menyedihkan dan dia itu ingin mengakhiri semua ini. Namun harta pengalaman Jiang Beichan sudah habis, jadi dia itu tidak dapat melancarkan serangan apapun lagi. Seketika saja Jiang Beichan dan para murid pun tertawa karena saat ini Han Pingyang sedang menggelitik Su Xingyun. Ia akan memberikan siksaan dengan cara seperti ini agar mereka semua bisa tertawa di saat ajal akan menjemput mereka. Sudah puas memberikan gelitikan, Han Pingyang berencana untuk membalaskan dendam aliansi Tiandao kepada sekte Immortal. Jiang Beichan mencoba untuk menghentikannya, namun sayang sekali Han Pingyang sudah tidak mau mendengarkan siapapun. Ia sudah menyiapkan begitu banyak senjata untuk bisa menghabisi Jiang Beichan dengan para muridnya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.